Anda masih di segmen khusus Economic Update bersama saya Anna Wijaya. Kami juga tersambung dengan Silvano Rumantir, Direktur Corporate Banking Bank Negara Indonesia atau BNI. Pak Silvano melanjutkan dialog dari sebelum jeda tadi. Pada sisa 2022 ini menurut BNI, sektor bisnis apa yang cukup defensif dan bisa menjadi fokus utama kredit perbankan di segmen korporasi? Mungkin BNI juga punya target khusus untuk kinerja bisnis korporasi di sisa 2022 ini? Anneke, jadi kami di BNI sebagai salah satu bank sistemik di Indonesia tentunya perlu menjaga diversifikasi kredit kami ke berbagai sektor industri. Kami masuk hampir ke semua sektor ekonomi, tapi fokus kami terutama pada nasabah-nasabah unggulan di masing-masing sektor beserta dengan value chain bisnis partner mereka. Dengan kata lain, secara bertahap BNI menurunkan profil risiko di portfolio kredit kami untuk mengoptimalkan profitabilitas dalam jangka panjang. Nah, terkait tactical portfolio allocation, kami melihat sektor FMCG, telekomunikasi, kesehatan, itu termasuk sektor-sektor yang defensif dari sisi resiko, tapi memiliki potensi yang pertumbuhannya cukup besar. Nah, momentum penyaluran kredit korporasi kita dalam beberapa kuartal terakhir ini semakin membaik, di mana penyaluran kredit selama kuartal 2 tahun ini merupakan yang tertinggi semenjak pandemi dimulai. Nah, kami rasa momentum ini masih bisa berlanjut di semester 2 tahun ini, dan selain dari aspek pertumbuhan kredit, tentunya kinerja sektor korporasi juga bisa diukur dari profitabilitas yang seharusnya akan terus meningkat karena dua hal. Yang pertama, perbaikan kualitas kredit atau rasio kredit bermasalah seiring dengan membaiknya perekonomian, dan yang kedua, peningkatan pendapatan non bunga seperti jasa financial advisory yang melengkapi service offering kami tidak hanya sebagai bank pemberi kredit. Baik, lalu bagaimana pandangan BNI terhadap tren kebutuhan dan prospek dari green financing di Indonesia? Sudah berapa mungkin ada portofolio green financing BNI yang sudah disalurkan dan berapa besar peran debitur top tier dalam mendorong portfolio green financing BNI? Kalau kita bicara green financing, kita tahu bahwa pemerintah menargetkan Indonesia mencapai nol emisi karbon atau net zero emission pada 2060. Nah, untuk mencapai itu tentunya diperlukan komitmen untuk melakukan transisi energi yang mengarah pada penggunaan energi baru terbarukan atau EBT. Nah, perbankan dalam hal ini tentunya punya peran yang penting sekali untuk mewujudkan hal tersebut. Antara lain melalui dukungan pembiayaan dan pengembangan produk terhadap sektor-sektor berkelanjutan ini. Nah, berdasarkan kalkulasi pemerintah, dibutuhkan dana untuk mencapai target net zero emission pada 2060 ini, dibutuhkan tambahan dana sekitar 28.000 triliun rupiah atau setara dengan 1,9 triliun US dollar. Nah, sampai Juni 2022 ini, pembiayaan BNI pada segmen hijau sudah mencapai 177 triliun rupiah atau sebesar 28,6% dari total kredit kami. Nah, dengan pertumbuhan tertinggi yang kami lihat pada sektor renewable energy, terutama pada pembiayaan ke proyek-proyek hydropower plant. Nah, selain itu, pembiayaan hijau atau green financing BNI juga kita berikan untuk pemberdayaan UMKM, pengelolaan lahan yang berkelanjutan, pengendalian polusi, dan juga pengelolaan air dan limbah. Nah, salah satu tujuan kita adalah untuk fokus kepada debitur top tier ini adalah dengan pertimbangan bahwa model bisnis perusahaan-perusahaan blue chip ini biasanya sudah lebih sustain dan memiliki kesadaran yang lebih tinggi terhadap aspek lingkungan, sosial maupun governance. Nah, oleh karena itu melalui fokus bisnis kita pada highly reputable companies atau blue chip companies ini, secara paralel penerapan prinsip ESG yang kami lakukan juga terus meningkat kualitasnya, termasuk dalam meningkatkan green portfolio. Mungkin bisa saya sampaikan juga bahwa beberapa pembiayaan green financing yang kami berikan kepada nasabah top tier di semester 1 ini antara lain kita memberikan sustainability link loan sebesar 1,4 triliun, kita juga berikan pembiayaan untuk efisiensi energi dalam bidang komunikasi, dan juga infrastruktur yang berwawasan lingkungan. Nah, secara bertahap kita juga terus mengkaji bagaimana kita bisa memberi insentif untuk kredit-kredit green portfolio ini. Mungkin contoh nyatanya yang baru saja kami luncurkan
adalah mengenai kredit bunga murah untuk kepemilikan EV atau kendaraan listrik. Nah, artinya dengan kepedulian sosial dan lingkungan yang tinggi ini, praktek tata kelola perusahaan yang unggul serta dukungan kinerja pembiayaan yang hijau yang semakin positif, bisa dilihat kami di BNI juga memperoleh peningkatan rating ESG dari MSCI menjadi single A sejak November tahun lalu. Nah, rating single A ini adalah rating tertinggi di antara perbankan di Indonesia. Nah, ini juga sekaligus menegaskan posisi BNI sebagai bisa dibilang pioneer dalam implementasi keuangan berkelanjutan. Bicara bisnis korporasi, bagaimana upaya BNI untuk mendampingi nasabah korporasi perseroan untuk bisa menembus pasar global? Dan bagaimana peluang dan tantangannya juga untuk mensukseskan hal tersebut? Ya, kalau kita bicara bicara go global atau international expansion, kami di BNI memang DNA kami adalah corporate banking dan untuk mendukung ekspansi nasabah korporasi ke seluruh dunia, kita sudah membangun jaringan kantor di luar negeri dan saat ini kita sudah memiliki 8 jaringan kantor. Contohnya di Singapura, Hong Kong, Tokyo, Seoul, London, New York, dan kita juga punya perwakilan di Osaka dan yang baru aja kita resmikan adalah di Amsterdam. Nah, dengan ini harapannya kita bisa mempunyai capacity yang lebih untuk menyediakan layanan internasional supaya bisa mensupport bisnis nasabah korporasi kami. Nah, saat ini dengan semakin kompleksnya kebutuhan bisnis nasabah korporasi yang sudah go global, kita sadar betul bahwa nggak bisa hanya sekedar menawarkan solusi yang plain vanilla, yang basic-basic aja. Jadi solusi yang lebih kompleks bisa kita berikan, yang lebih tailor made, tentunya dengan kapabilitas investment banking juga harus ditingkatkan. Antara lain yang sudah kita lakukan adalah kita mendirikan operasional BNI Sekuritas di Singapura dan juga dilengkapi dengan bergabungnya beberapa talent-talent global yang menjadi spesialis di bisnis sindikasi maupun investment banking di cabang-cabang luar negeri kita. Nah, selain fasilitas ekspor impor, strategic value yang ditawarkan jaringan global kami adalah akses ke pendanaan dari capital market global yang cenderung lebih efisien dan lebih deep dan juga fasilitas pembiayaan valuta asing yang kompetitif untuk mendukung ekspansi perusahaan-perusahaan Indonesia ke luar negeri. Operasional bisnis Indonesia, related company di luar negeri, juga merupakan target kita dan kita berkomitmen untuk memberikan solusi komprehensif seperti payment and collection, supply chain financing, trade finance, bank guarantee, remittance. Nah, ini semua melalui platform cash management kita yang tadi saya sampaikan melalui yang kita namakan BNI Direct untuk nasabah korporasi beserta value chain-nya. Nah, dalam rangka mendukung setiap nasabah kami yang go global, kita juga mendukung upaya pemasaran dan pengembangan bisnis nasabah kita di pasar internasional, bukan hanya korporasi tapi juga UMKM dengan memfasilitasi foreign direct investment perusahaan multinasional di Indonesia. Di banyak sekali kesempatan kita sering memanfaatkan jaringan global yang kita punya untuk melakukan business matching antara nasabah kita di dalam negeri dengan beberapa potential buyer maupun supplier dari luar negeri yang bisa mendukung nasabah-nasabah kita. Nah, ekspansi kita di bisnis internasional mungkin bisa dibilang menjadi salah satu area yang terus kami eksplor supaya bisa kami optimalkan jaringan-jaringan global yang sudah kita miliki ini. Harapannya kita ingin membentuk suatu ekosistem di pasar global bagi nasabah korporasi kami beserta value chain-nya termasuk UMKM yang kedepannya kita harapkan bisa mengenerate lebih banyak lagi tentunya win-win benefit bagi BNI maupun nasabah kita. Nah, ini adalah peluang sekaligus tantangan yang sedang kami garap saat ini. Nah, harapannya uh, kita mempunyai aspirasi bahwa semoga posisi kami sebagai global bank perwakilan Indonesia bisa semakin kuat dalam 5-10 tahun mendatang dengan terbangunnya international client base yang solid ini. Baik, sekali lagi terima kasih waktu Anda bersama kami, Pak Silvano Rumantir, Direktur Corporate Banking Bank Negara Indonesia telah berbincang-bincang dalam Economic Update kali ini. Sehat dan sukses selalu untuk Anda.